Kembali lagi di podcast kita pada hari ini. Aku Dike dan bersama dengan 3 teman-teman kita yang cantik-cantik nih. Ada Erin, ada Cindy, dan juga ada Esther. Hai, senang berbicara dengan kalian soal fashion. Nah, jadi kita akan bicara tentang J-Fashion di Jepang, fashion di Jepang. Jadi kita akan membahas gaya mereka yang unik, yang seru, kadang ekstrim, dan kadang itu manis. Jadi pakaian mereka ini bisa kita adaptasi di lingkungan kita. Selain itu, fashion Jepang ini juga sangat menarik. Dari artikel yang aku baca juga nih kan, fashion Jepang itu sangat luas banget. Dari jalanan, subkultur, bahkan sampai ke budaya popnya. Nah, jadi di sini mengenai gaya fashion nih, kan ada banyak nih beragam-ragam ya jenis-jenisnya juga. Salah satunya itu adalah gaya gyaru nih. Gaya gyaru ini merupakan gaya glamor. Dia tuh kayak campuran-campuran feminin gitu. Terus kayak dia tuh ada makeup tebel, terus rambutnya pirang, pokoknya yang bernuansa terang-terangan gitu. Terus kemudian pakaiannya itu mencolok gitu, jadi orang-orang tahu kalau gaya fashionnya ini adalah gyaru. Iya tahu, dan lebih ekstrim lagi, ada Ganguro versi rollover dari Gyaru. Jadi di sini tuh kulit bisa dibuat jadi tan skin. Kemudian warna rambut kita bisa jadi warna silver atau warna mencolok lain. Kemudian kita bisa pakai makeup yang putih kontras gitu. Kemudian ada juga outfit neon plus platform boots tinggi. Nah, setelah itu ada Lolita. Jadi Lolita ini pasti kita tahu kayak di film-film dongeng gitu pakaian-pakaiannya. Kadang mereka pakai rok yang pendek atau yang ngembang, setelah itu pakai blus yang pendek, pakai stocking, pakai sepatu-sepatu klasik gitu. Nah, itu aja sih yang aku tahu. Dan ada 3 variasinya nih, kayak Sweet Lolita, Hime Lolita, dan Gothic Lolita. Nah, selain itu, fashion Jepang itu, kalau dari yang aku baca ini ada juga gaya jalanan dan gaya subkultur di area Harajuku Tokyo. Nah, Harajuku Tokyo ini biasanya itu mereka pakaiannya itu lebih dominan banyak warna dan penuh aksesoris. Dan juga gaya-gayanya itu harusnya kan biasa aja nih kan, bisa. Tapi ini mereka itu seperti sehari-hari dibuat gaya cosplay dan juga gaya-gaya kawaii seperti itu. Berarti kayak outfit sehari-hari bisa dijadikan bahan fashion juga gitu ya. Nah, teman-teman, kali ini kita masuk nih pada segmen kedua. Kenapa? Itu karena menurut aku itu gaya fashion di Jepang itu punya daya tarik tersendiri, juga mempunyai keunikan gitu ya. Sehingga salah satunya ya, cosplayer itu sangat senang gitu, juga bisa menunjukkan jati diri mereka, identitas mereka, ngikut gaya sesuai mood mereka gitu, dan bukan hanya sekedar FOMO doang, bukan hanya sekedar ngikut arus gitu. Bener banget, karena itu kita bisa lihat banyak gaya yang ekstrim, kayak gaya kreatif, beragam, mulai dari glamor, manis, ke punk, ke lucu, dan itu semua bisa membuka kemungkinan bagi siapa saja untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, jadi sebenarnya fashion Jepang itu, subkulturnya itu nggak lahir dari panggung besar fashion di Jepang. Jadi bisa juga lahir di jalanan nih teman-teman, kayak Harajuku atau tempat perkumpulan anak muda di Tokyo. Dari situ kayak tempat itu menjadi laboratorium mereka untuk berekspresi memakai baju apapun. Nah, jadi buat kita di luar Jepang seperti Indonesia ini, nah kita tuh bisa pilih elemen apa yang kita suka di fashion Jepang. Cuman mungkin nggak 100%, tapi modifikasi sesuai dengan budaya dan cuaca kita, seperti layering-nya, terus warna rambutnya, warna aksesoris, yang dimana itu supaya buat nyaman sesuai dengan di tempat kita, daerah kita. Tapi tetap ada sentuhan dari Jepang fashionnya. Keren banget ya. Ya.
Nah, kita masuk nih pada segmen ketiga. Ini kalau menurut aku ya, coba deh teman-teman bayangin nih. Kalau misalnya mau ke kampus atau mau nongkrong nih bareng teman-teman gitu kan. Itu kan banyak referensi pakaian yang bisa kita gunakan, kayak misalnya Lolita, terus Gyaru. Kalau misalnya teman-teman pede nih ya, bisa gunain gaya Gyaru itu kayak make upnya full tebel banget gitu. Terus pakai ini warna-warna rambut yang terang gitu, gaya bajunya yang juga mencolok gitu. Bisa jadi pusat perhatian ya, tapi yang penting itu feel-nya harus menyenangkan karena fashion itu bukan soal menarik, tapi soal ekspresinya. Jadi kelihatan nyaman gitu juga ya. Tapi kita itu juga harus beradaptasi, misalnya beradaptasi dengan cuaca, budaya, dan kenyamanan kita supaya cocok untuk kita yang tinggal di Indonesia ini. Nah, misalnya kalian kalau mau pakai pakaian seperti itu, kalian bisa pakai seperti pakaian G fashion dan bawahannya itu kalian pakai rok atau celana yang bikin kalian nyaman. Benar banget, dan jangan lupa kalau kita menggunakan fashion yang mau kita gunakan kita itu harus pede. Karena kalau kita pede, pakaian apapun yang kita gunakan itu akan terlihat keren. Karena fashion itu soal ekspresi sebenarnya, itu bukan soal kayak kita FOMO tren itu doang, tapi soal bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita mau, apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau lakukan hari ini seperti apa, gaya-gayanya seperti itu. Intinya itu harus pede gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi intinya mengenai fashion itu sebenarnya kembali lagi ke kenyamanan kita masing-masing gitu ya. Seperti yang dikatakan Estefania tadi, bahwasannya kita menggunakan pakaian itu sesuai dengan kenyamanan kita supaya kita bebas berekspresi, bukan malah sebaliknya, malah tidak nyaman begitu. Dan juga kita bisa ikut nih FOMO, ikut tren gitu, tapi itu tadi supaya kita juga nggak terbatas gitu, biar bisa kita berekspresi lebih bebas tanpa ada batasan. Nah, oke teman-teman, untuk topik kita hari ini sepertinya itu dulu. Semoga buat siapapun yang mendengar bisa dapat inspirasi dan berani bereksperimen. Nah, semoga kita semua juga lebih terbuka dengan berbagai gaya Jepang yang ada. Yes, setuju banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast kami kali ini mengenai fashion Jepang. See you next time. Bye-bye.